Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota yaitu Rahma Puji Lestari dan juga saya Redra Firmansyah akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan konsep Total Quality Management atau TQM. Yang pertama yaitu konsep manfaat dan prinsip Total Quality Management. Konsep Total Quality Management bisa didefinisikan sebagai suatu pendekatan pada suatu usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungannya. Kemudian manfaat yang bisa dilakukan oleh Total Quality Management yaitu penerapan pada TQM pada suatu perusahaan dapat memberikan beberapa manfaat utama yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan serta daya saing perusahaan tersebut. Perusahaan pun bisa meningkatkan labanya melalui dua jalur yang dilakukan melalui perbaikan secara terus-menerus. Karena Total Quality Management di sini yaitu memaksimalkan daya saing organisasi dengan terus melakukan pengembangan dan juga perbaikan terhadap produk, jasa, dan manusia. Nah, di sini manfaat yang diuntungkan melalui dua jalur yaitu konsumen dan juga perbaikan kualitas produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk prinsip TQM sendiri yaitu meliputi yaitu kepuasan pelanggan yang pertama, kemudian respek terhadap setiap orang, kemudian yang ketiga yaitu manajemen berdasarkan fakta. Kemudian sejarah Total Quality Management. Dalam hal ini, sejarah Total Quality Management awal mula terciptanya yaitu pada masa Perang Dunia Kedua. Pada saat Perang Dunia Kedua dan juga pasca Perang Dunia Kedua, di mana ketika ahli statistik Amerika Serikat yaitu Edward Denning menolong para insinyur dan juga teknisi untuk menggunakan teori statistik dalam memperbaiki kualitas produksi. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah selesai Perang Dunia Kedua, konsep yang diberikan oleh Edward Denning ini diremehkan oleh para petinggi Amerika Serikat. Kemudian singkat cerita, Denning pergi ke Jepang dan kemudian mengajarkan apa yang ia peroleh terhadap pebisnis yang sangat ahli menggunakan statistika quality control yang ada di Jepang. Kemudian respon yang sangat baik dilakukan oleh masyarakat Jepang sehingga perkembangan terhadap Total Quality Management terus diperbarui oleh masyarakat Jepang, terutama para pebisnis yang sangat membutuhkan alat tersebut. Lantas Total Quality Management ini muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat saat dan setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya di sini saya Rahma Puji Lestari akan melanjutkan materi mengenai prinsip dan unsur pokok dari TQM. Terdapat 4 prinsip utama dalam TQM. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan. Kualitas itu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas itu juga ditentukan oleh pelanggan itu tersendiri. Kepuasan pelanggan itu harus terpenuhi dalam segala aspek, termasuk harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Yang kedua, respek terhadap setiap orang termasuk karyawan. Setiap karyawan itu dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri. Dengan begitu, setiap karyawan akan dipandang sebagai sumber daya organisasi yang bernilai. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Organisasi berorientasi pada fakta. Artinya, setiap keputusan organisasi itu harus didasarkan pada data, bukan hanya pada perasaan atau feeling. Ada 2 konsep pokok berkaitan dengan fakta, yaitu yang pertama, prioritasisasi dan variasi. Yang keempat, ada perbaikan kesinambungan. Ini perbaikan kesinambungan merupakan hal yang penting bagi setiap lembaga. Konsep yang berlaku di sini seperti siklus PDCA. Itu adalah siklus yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan terencana, dan tindakan korektif.
Selanjutnya ada juga beberapa unsur utama dari THM, yaitu yang pertama adalah fokus pada pelanggan, yang kedua obsesi terhadap kualitas, yang ketiga pendekatan ilmiah. Ini diperlukan terutama untuk mendesain pekerjaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah terkait dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Yang keempat ada komitmen jangka panjang, yang kelima ada kerjasama tim, yang keenam ada perbaikan terus-menerus, ini agar kualitas yang dihasilkan dapat terus ditingkatkan. Yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan, ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesional. Yang kedelapan ada kebebasan yang terkendali, ini merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Yang kesembilan ada kesatuan tujuan, dan yang kesepuluh ada keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Ini memungkinkan dihasilkan keputusan yang baik dan saling meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor menyebabkan kegagalan dalam total quality management. Yang pertama adalah delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Ini adanya upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan itu sudah sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab itu hanya didelegasikan kepada pihak lain, maka peluang terjadinya kegagalan itu cukup besar. Yang kedua, ada tim mania. Ini organisasi itu perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim. Paling tidak itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu baik supervisor atau karyawan harus memiliki pengalaman yang baik terhadap peranan masing-masing. Supervisor itu perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif, sedangkan karyawan itu perlu mempelajari cara menjadi anggota tim yang baik. Ini diperlukan pembelajaran dalam bidang masing-masing. Namun apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan menimbulkan masalah dan bukannya pemecahan masalah. Yang ketiga ada faktor kegagalan yang berupa proses penyebarluasan. Ini yang dimaksud penyebarluasan ini adalah inisiatif secara kebersamaan dalam setiap elemen karyawan. Contohnya ada suatu organisasi yang mengembangkan inisiatif tanpa secara kebersamaan mengembangkan rencana. Hal ini yang membuat kegagalan di THM di suatu perusahaan. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut juga melibatkan seluruh elemen seperti manajer, serikat kerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Yang keempat, ada menggunakan pendekatan yang terbatas. Kesalahan besar bagi perusahaan jika hanya menganut pendekatan dari salah satu pakar saja, karena tidak ada satupun pendekatan yang cocok dalam segala situasi. Yang kelima, ada faktor harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Bila hanya mengirimkan karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan dalam waktu beberapa hari saja, itu kan tidak membuat karyawannya auto menjadi memiliki keterampilan yang tinggi atau langsung mahir dalam bidang yang terlalu diharapkan tadi. Nah, selain itu dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan proses baru. Bahkan seringkali perusahaan tersebut memakan waktu yang sangat lama untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan. Yang keenam ada empowerment yang bersifat prematur. Pemberdayaan yang bersifat prematur itu tidak seharusnya diterima karyawan, karena itu seperti belum cukup waktunya. Karena seringkali karyawan yang sudah diberikan pelatihan pun kurang memahami apa yang harus dikerjakan. Jadi sebenarnya mereka membutuhkan sasaran dan tujuan yang jelas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan total quality management. Sekian presentasi dari kelompok pertama, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.